Siapa sangka seorang kakek tua yang dihina dan ditertawakan oleh pegawai bank karena hanya mengambil uang Rp500.000 ternyata adalah ayah seorang miliuner? Kisah ini akan membuka mata dan hati kita tentang bagaimana kesombongan bisa berbalik menjadi penyesalan yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di suatu siang yang panas, seorang kakek tua dengan pakaian lusuh memasuki sebuah bank megah di tengah kota. Langkahnya tertatih-tatih, kakinya yang lemah terbungkus sandal jepit yang sudah usang. Matanya terlihat lelah, namun sorotnya menyimpan ketenangan dan pengalaman panjang yang tak bisa diukur dengan harta. Tangannya yang keriput menggenggam erat buku tabungan yang sudah lusuh, seolah menyimpan lebih dari sekadar angka di dalamnya, melainkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Saat ia melangkah masuk, udara dingin dari pendingin ruangan bertabrakan dengan panasnya cuaca di luar, membuat tubuh rentanya sedikit menggigil. Namun, ia tetap berjalan pelan menuju loket, tanpa sedikit pun menunjukkan kelemahan. Beberapa pegawai dan nasabah menoleh, beberapa dengan pandangan penuh selidik, yang lain dengan tatapan meremehkan. "Siapa sih orang tua ini? Kenapa datang ke sini?" bisik seorang wanita muda dengan gaun mahal kepada temannya. "Kelihatannya seperti orang miskin yang tersesat," jawab temannya sambil tertawa kecil. Sementara itu, seorang pria dengan jas rapi yang duduk di sofa lounge hanya menghela napas. Ia sudah sering melihat bagaimana orang-orang seperti kakek ini diperlakukan, dan dalam hatinya ada perasaan tak nyaman. Namun, ia memilih diam dan mengamati, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kakek itu sampai di loket, suara-suara bisikan masih terdengar, semakin memperjelas bagaimana dunia ini terbagi antara mereka yang dipandang berharga dan mereka yang diremehkan hanya karena penampilan luar. Tapi sang kakek, dengan segala pengalaman hidupnya, tetap berdiri tegak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tak terpengaruh oleh hinaan atau tatapan merendahkan itu. Mungkin karena ia tahu, kehidupan selalu berputar, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Saat tiba di loket, seorang pegawai bank muda, yang bernama Dika, meliriknya dengan tatapan meremehkan. "Ada yang bisa saya bantu, kek?" tanyanya dengan nada yang jelas terdengar kurang sopan. Sambil memainkan pena di tangannya, Dika tampak tak terlalu tertarik dengan kehadiran kakek itu. Ia menatap kakek tersebut dari atas ke bawah, seolah menilai apakah orang tua ini pantas berada di bank elit tempatnya bekerja. Dika sebenarnya sudah lelah dengan pekerjaan hari itu, dan kedatangan kakek tua yang tampak tak berdaya ini hanya menambah rasa jengkelnya. "Kenapa sih masih ada orang seperti ini yang datang ke bank?" pikirnya dalam hati, sambil menahan napas panjang. Kakek itu tersenyum kecil. "Nak, saya ingin mengambil uang saya, Rp500.000 saja." Dika mendengus. Ia menoleh ke rekan-rekannya di belakangnya dan tersenyum sinis. "Cuma Rp500.000? Buat apa? Kek, mau beli gorengan?" tanyanya sambil tertawa kecil. Ucapannya sengaja dibuat lantang, agar pegawai lain mendengar dan ikut menikmati leluconnya. Salah satu rekannya, seorang pria muda bernama Reno, tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, masa repot-repot ke bank cuma buat ambil Rp500.000? Emang gak ada kerjaan lain, kek?" ucap Reno sambil menepuk pundak Dika. Gelak tawa pun terdengar dari beberapa pegawai di meja belakang. Seorang wanita dengan seragam rapi, yang bernama Sinta, bahkan berbisik cukup keras hingga terdengar oleh sang kakek. "Aduh, kenapa orang-orang seperti ini masih datang ke bank? Kenapa nggak simpan uang di celengan aja?" ucapnya sinis sambil membetulkan kacamatanya. Kakek itu tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil, seolah tidak terganggu oleh cemoohan itu. Namun,
Salah satu nasabah lain yang ikut antre mulai merasa tidak nyaman dengan sikap para pegawai tersebut. Seorang pria muda berdiri di belakang kakek itu dan menyaksikan semua kejadian tersebut dengan ekspresi tidak percaya. Pria itu, bernama Adrian, awalnya hanya berniat untuk mengurus rekeningnya sendiri. Namun, melihat bagaimana kakek itu diperlakukan membuatnya ingin angkat bicara. Ia bukan siapa-siapa di bank ini, hanya seorang pelanggan biasa. Tapi hatinya terusik. Ia merasa ada sesuatu yang salah di sini, dan tak bisa tinggal diam. Setelah beberapa menit, akhirnya Dika dengan enggan memproses permintaan sang kakek. Dengan gerakan kasar, ia menyerahkan uang Rp500.000 itu tanpa rasa hormat sedikit pun. "Nih, kek, jangan lupa hemat-hemat ya," katanya sambil tertawa kecil. Ia meletakkan uang itu di meja dengan kasar, bahkan tak repot-repot untuk menyerahkannya langsung ke tangan kakek tersebut. Seakan-akan uang itu lebih berharga daripada orang yang mengambilnya. Para pegawai lainnya masih tersenyum puas melihat ekspresi kakek yang tetap tenang. Mereka pikir, kejadian ini hanya akan berlalu begitu saja, seperti nasabah lain yang datang dan pergi tanpa perlawanan. Kakek itu menerima uangnya dengan sabar. Namun, sebelum ia pergi, seorang pria dengan jas mahal masuk ke dalam bank dengan langkah cepat. Ia tampak terburu-buru dan langsung menghampiri sang kakek. Semua mata di dalam bank langsung tertuju padanya. Pria itu berjalan dengan aura percaya diri yang begitu kuat, berbeda dengan kakek tadi yang tampak sederhana. "Kakek, kenapa tidak bilang kalau mau ke bank? Seharusnya saya antar," seru pria itu dengan nada khawatir. Matanya menatap kakek itu dengan penuh hormat dan kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh pegawai bank yang baru saja menertawakannya. Para pegawai bank yang sebelumnya tertawa, kini menatap pria itu dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka mengenali sosok itu sebagai Jonathan Hartanto, seorang miliuner terkenal yang memiliki banyak perusahaan besar di negeri ini. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi gelak tawa kini berubah menjadi senyap. Suasana menjadi mencekam seiring dengan kesadaran mereka bahwa kakek yang mereka hina barusan ternyata adalah ayah dari salah satu orang terkaya di negeri ini. Dika menelan ludah. Tangannya mulai gemetar saat ia menyadari kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Reno yang tadinya tertawa paling keras, kini menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani menatap mata Jonathan yang menatapnya tajam bak mata elang. Sinta bahkan meremas jemarinya sendiri, gugup dan menyesali kata-kata kasarnya sebelumnya. Pegawai lain yang sebelumnya ikut menertawakan sang kakek kini hanya bisa diam, berharap keberadaan mereka tidak terlalu mencolok di hadapan Jonathan. Jonathan menghela napas panjang, matanya menyapu ruangan itu dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Apakah ini cara kalian memperlakukan nasabah, terutama seorang pria sepuh yang hanya ingin mengambil uangnya sendiri?" Tanyanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Tidak ada yang berani menjawab. Dika dan pegawai lainnya hanya bisa tertunduk dalam diam, berharap pria itu tidak mengambil tindakan lebih jauh. Kakek itu tetap tersenyum tenang, seolah tidak terganggu dengan situasi yang terjadi. Namun, justru ketenangan itulah yang membuat para pegawai semakin merasa bersalah. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa malunya mereka saat ini, menyadari bahwa mereka telah merendahkan seseorang yang jauh lebih berarti daripada yang mereka kira. Jonathan mendekat ke arah kasir, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Hari ini kalian mendapat pelajaran berharga," katanya tegas. "Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Karena hari ini, kalian mungkin hanya kehilangan harga diri. Tapi di lain waktu, kesombongan kalian bisa membuat kalian kehilangan hal yang jauh lebih besar." Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Kita tidak pernah tahu latar belakang atau perjuangan hidup seseorang. Kesombongan dan meremehkan orang lain bisa berujung pada penyesalan yang dalam. Sebaliknya, sikap hormat dan kebaikan kepada sesama adalah nilai yang harus selalu kita pegang teguh. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah membaca sampai akhir.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.